Halo guys, ketemu lagi dengan kita di channel Congkring Dekil. Nah teman-teman, untuk kali ini kita mau obrolan santai tentang Congkring Dekil. Jadi teman-teman mungkin yang sebelumnya belum tahu apa Congkring Dekil, apa itu, bagaimana kita adanya channel Congkring Dekil. Nah, jadi kita akan kasih tahu alasan dan tujuan kita untuk bikin channel Congkring Dekil. Nah, jadi buat teman-teman yang tanya buat apa sih bikin channel Congkring Dekil? Nah, seperti yang teman-teman ketahui, dimana sebelumnya itu PSBB ya, Betul. pembatasan sosial berskala besar. Nah, jadi di sini tujuan kami buat teman-teman yang dimana yang stay di rumah ataupun yang WFH, jadi bisa tetap update tempat-tempat wisata yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Jadi di mana di channel Congkring Dekil sendiri lebih dominan untuk mereview tempat-tempat wisata seperti itu. Jadi tanpa teman-teman harus langsung turun ke lapangan, Bisa tahu ya. bisa langsung tahu tuh kondisi daripada tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta dan di sekitarnya seperti itu. Jadi lebih tahu, lebih kontennya lebih tahu untuk situasi-situasi tempat-tempat wisata di Jakarta ataupun sekitarnya. Jadi teman-teman kalau mungkin ada rencana ataupun planning ke tempat tersebut, teman-teman bisa mampir dulu ke channel kita dan mengetahui terlebih dahulu bagaimana dan apa yang harus disiapkan untuk ke tempat tersebut. Jadi bahan pertimbangan. Betul, gitu ya. planning juga lebih matang gitu ya. Nah di sini pun kami terima beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, mungkin masih bertanya-tanya untuk channel kita ataupun bagaimana sih suka duka yang kita alami di Congkring Dekil ya teman-teman. Nah untuk selama ini sih kita pembuatan Congkring Dekil ini lebih banyak sukanya sih ya. Nah, dukanya. Kalau dari segi dukanya sendiri sih mungkin untuk menyatukan kita bertiga di sini kan kita sudah bekerja masing-masing. Jadi susah untuk ketemu ataupun berkumpul untuk membuat kontennya. Jadi mengaturnya lebih sulit kan. Untuk waktunya terbentur untuk kerjaan juga sih teman-teman. Namun untuk sukanya sendiri yaitu teman-teman kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat semua. Jadi sebelumnya misalkan teman-teman juga ada pertanyaan juga yang mau ditanyakan kepada kami, bisa lewat Instagram kami ya di @congkring.dekil. Jadi nanti teman-teman tinggal DM aja seperti itu, atau bisa juga melalui kolom komentar kami yang ada di YouTube seperti itu. Bagi yang belum subscribe, teman-teman bisa langsung subscribe nih channel kami @congkring.dekil buat kalian yang baru gabung, dan jangan lupa di like dan di share video-video kami seperti itu. Jadi teman-teman dengan cara like ataupun subscribe untuk membagikan ke teman-teman yang lain itu membuat motivasi kita untuk terus berkarya ya teman-teman ya. Terus semangat untuk kita mengatur jadwal kita untuk saling bertemu, jadi lebih semangat lagi gitu kan ya. Betul. Selalu tetap optimis Ya teman-teman. Jadi sih intinya buat kita bertiga di sini akan terus memberikan kontribusi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk di sini sih kita yang pertama kali membuat konten tentang review gitu, tentang yang pertama kali di Kota Tua di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Utara ya? Ya mungkin Kota Tua Jakarta Barat ya. Barat itu lebih tepatnya sih. Jadi bukan teman-teman yang ini bisa langsung di komen tuh di bawah. Ya Kota Tua itu Jakarta Barat atau Jakarta Tua. Dan untuk yang di Kota Tua Agak pikun nih teman-teman. Karena kita agak pikir juga. dan untuk di Kota Tua itu memang sebelum ada gua ya. Betul, Iya. kita masih berdua. Jadi berdua. waktu itu kita belum sempat bisa ketemu Jadi karena gabung tuh waktu di Situ Sasak ya? Babakan. Babakan. Ya, Jadi teman kita yang satu ini gabung di waktu kita tag di situ Babakan. Nah, kenapa kita nggak langsung gabung sama Bro Anwar ini? Karena memang waktunya berbenturan dengan jadwal pekerjaan beliau. Ya. Gitu. Nah memang di sini untuk di Kota Tua kemarin itu kondisinya yang kita alami ya guys, Untuk sudah kondusif sih yang kita lihat sih Betul. di sana, dimana untuk suasana daripada Kota Tua sendiri tuh ditutup, nggak ada satupun wisatawan yang terlalu lalang ataupun berkunjung ke sana gitu. Dan juga kemarin kita sempat ditegur juga. Jangan mendekat untuk ke wilayah tersebut karena memang berlaku untuk PSBB situ. Dan untuk situasi jalannya pun, untuk pedagangnya pun sudah kondusif ya, sudah tidak ada sama sekali saat itu. Dan untuk para pengguna masker juga
sudah taat lah ya, sudah taat lah sesuai dengan menggunakan prosedur semua. dari pemerintah kan, Betul. untuk selalu menggunakan masker. Jadi buat teman-teman juga yang hanya tetap jaga kesehatan, kalau bisa tetap pakai masker ketika berpergian seperti itu. Karena kan kita di sini juga menghindari infeksi virus Karena corona. sampai saat ini Iya. masih banyak juga ya, Betul. Yang wabahnya itu masih terjangkit ataupun masih yang terjangkit masih ada gitu. Jadi belum selesai nih virus. Jadi teman-teman tetap, walaupun teman-teman sekarang mungkin sudah diperbolehkan keluar, tapi teman-teman tetap jaga kondisi tubuh ataupun social distancing juga ya teman-teman ya. distancing tetap berlaku seperti itu. Itu sih yang teman-teman di Kota Tua kemarin cukup apresiasi juga dengan petugas yang di sana benar-benar diterapkan gitu. Dan kalau untuk yang kedua kita bertiga ya di situ Di Babakan. Jakarta Selatan waktu itu. Nah, untuk yang di situ Babakan buat sahabat Sungkring itu sudah ada gue ya. Anwar sana itu bergabung. Baik di sana sih kita bertiga itu belum menemukan feel atau yang mana ya, chemistry antara kita bertiga. Kita masih kaku gagu ya, masih mencari chemistry di antara kita bertiga karena kita baru pertama kali tag bertiga di sana sih. Untuk Sebelumnya hanya berdua aja ya. betul, untuk situasi yang kita alami di sana sudah kondusif juga sih, nggak ada sekali pengunjung. Biasanya sih ada tempat wisata kayak tempat bermain BBK itu kan bisa dipakai. stop Semua di sana tutup juga untuk gerbangnya. warung-warung juga pada tutup. Tetap taat lah pada peraturan dari para pemerintah. Dan juga kemarin kita sempat ditegur juga ya Sempat juga sama waktu kita tag gambar. tag gambar, disuruh istilahnya jangan di wilayah tersebut karena wilayah tersebut sudah berlaku social distancing ya. Betul. Di sana sih cukup kondusif juga dan beberapa kali sih hingga 2 kali kita tegur malah ya. Dua kali. Dua kali. Yang pertama Kita waktu nerbangin drone ya. drone. Memang sebenarnya tidak boleh untuk terbang drone, tapi kita agar teman-teman bisa tahu juga kondisi di sana. Langsung dari biasa lihat gambarnya langsung kondisinya dari atas lah biar langsung kelihatan jelas seperti itu. Bahwa gimana sih kondisi di sana yang kita alami ya kondusif lah ya teman-teman semua. Cukup kondusif. Untuk yang ketiga kita di Ragunan dan Ragunan, di Situ Sasak tuh. di Ciputat ya. Pamulang Oh, Pamulang. di Tangerang Selatan. Nah kalau untuk di Ragunan sendiri kita hanya di pintu Pintu masuknya. masuk karena berhubung untuk Ragunan itu ditutup ya, Tutup jadi total. pintu gerbangnya tutup total, nggak boleh masuk. Jadi kita hanya bisa tag gambar itu dari luar Di luar. dekat halte bus ya. Betul, pintu masuk lah. Pintu masuk. Nah, pun yang kita nilai sih benar-benar kondusif juga Kondusif sih ya. juga. Istilahnya sudah tidak ada sama sekali pengunjung, lalu lalang kendaraan pun hanya sedikit gitu. Benar-benar diterapkan di sana untuk kondisinya pun. Halte busway pun yang kita lihat ya sepi sekali, hanya busway yang Mungkin kosong. karena beberapa koridor busway juga banyak yang nggak beroperasi, yang beberapa Beroperasi. saja seperti itu. Ya semoga aja yang di Ragunan hewannya tetap sehat ya. Dalam kondisi dalam baik lah ya. Jadi kalau misalnya wabah ini sudah berlalu, teman-teman bisa kesana lagi gitu dalam keadaan hewan yang masih istilahnya sehat ataupun dalam kondisi baik lah yang kita inginkan ya teman-teman. Dan untuk setelah itu kita di situ Sasak. Cuma waktu di Situ Sasak itu lumayan banyak ya waktu itu. Maksudnya Lumayan banyak. Beberapa orang masih ada di sana sih. cuma untuk pakai masker sih pakai masker. Cuma lumayan banyak lah untuk pengunjungnya seperti itu. Dan dilihat itu situasi saat setelah Lebaran ya atau sunyi lah. Setelah Lebaran deh kayaknya. Setelah Lebaran. Lebaran itu kondisinya sih ramai, jadi lalu lalang kendaraan pun sudah ramai kondisinya. Jadi memang saat itu dalam kondisi yang memang sedikit kurang kondusif, tapi untuk social distancingnya sudah diterapkan sih teman-teman. Cuma memang masih ada beberapa orang yang masih mungkin kurang taat seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang di rumah tetap taat atau tetap peraturan yang diberikan oleh pemerintah gitu sih teman-teman. Itu yang kita alami di Ragunan dan di Sasak gitu. Dan di sana pun memang untuk situ Sasak sendiri memang lumayan jauh kalau di tempat kita ya. Lumayan sih kita Berapa kilo? pokoknya lumayan jauh lah, karena kendaraan bermotor juga sempat 1 jam ya waktu itu. Dari Ragunan 1 jam lebih ya. Itu dari Ragunan berarti. karena kita sempat hampir diberhentikan oleh sempat. checkpoint. di checkpoint waktu itu. Cuma karena kita taat pakai masker, ya langsung kita langsung lewat karena memang kita kondisinya tidak mudik, kita tetap di daerah Jabodetabek Jabodetabek gitu ya. Notabene kan
peraturan pemerintah tidak boleh untuk keluar dari Jabodetabek, itu Jakarta lebih tepatnya sih teman-teman. Nah kita setelah sana sudah kita lihat juga kalau sudah kondusif juga sih, walaupun masih beberapa orang yang masih kurang untuk antusiasnya untuk menjaga social distancing-nya. Nah itu teman-teman. Untuk yang selanjutnya sih kita kemarin baru aja di terakhir di itu ya di Curug lebih lihat susah cara ngomongnya Sentul di Sentul ya, daerah Sentul Bogor. Nah untuk akses di sana sih kalau untuk sampai daerah sirkuit Sentulnya ya lumayan bagus. Cuman mau itu apa sih lokasinya lokasi itu nama tempatnya Curug lebih lihat cuma itu untuk jalannya masih parah sih ya, beberapa banyak ada ya, lubang di jalan, jadi memang motor kita pun beberapa kali terpentok jalan-jalan berlubang karena kan jalannya berlubang gitu. Itu masih banyak jalan-jalan yang belum beraspal gitu ya. Jadi mungkin ada nih dari institut atau pemerintahan yang bisa melihat jalan di luar sana, mungkin sedikit memperbaiki gitu, karena kondisi daripada aksesnya. Soalnya misalkan aksesnya bagus itu sebenarnya mempermudah juga sih buat para wisatawan sana berkunjung. Jadi agar mempermudah aja sih intinya. Untuk kalau akses ke sana sih itu, cuman kalau untuk biaya ke sananya ya tiket masuk. Untuk pertama itu 25.000 ya? Betul. Yang kita ke sana ternyata sudah dibuka teman-teman, sudah dibuka. Lumayan ramai. Lumayan. Gimana pada waktu itu hari libur juga ya? Iya, betul. Di tanggal 1 Juni. Ya, Pancasila ya. Hari lahirnya Pancasila. Karena nah di sana sih cukup banyak pengunjung datang ke sana, tapi tetap sih social distancing diberlakukan. Cuman memang sudah dibuka dan memang sudah cukup ramai di sana teman-teman kondisinya. Dan untuk aksesnya pun kalau kita setelah parkir motor di sana itu masih lumayan jauh lagi. Lumayan jauh, butuh waktu sekitar 2 jaman ya. Kalau di sini sih kalau menurut kita mungkin aksesnya aja sih menuju ke lokasi ke Curug Liwiliupnya mungkin ada yang lebih dipermudah lah, soalnya kemarin kita tempatnya itu nanjaknya benar-benar tuh nanjak gitu, lika-liku. Lika-liku jalannya licin lagi. Kayak lagu liku. Nah, jadi yang pertama 25.000 ya. Betul. Yang kedua masuk 10.000 itu untuk akses masuk ke Liwiliupnya. Jadi sebelum Liwiliup itu ada sekitar 3 curug. Nah itu tidak dikenakan biaya cas tambahan. Misalnya 25.000 tiket awal, jadi sudah menikmati beberapa curug. Cuman kita mau ke curug yang Liwiliupnya, karena kan Liwiliup itu tujuan utama kita kan ya. Udah banyak juga mungkin teman-teman yang sudah tahu Liwiliup yang sering ke sana. Jadi teman-teman juga jadi bahan pertimbangan kalau mau ke sana. Gitu. Dan kondisinya sudah banyak yang berenang-renang juga, ataupun sudah banyak yang menikmati hiburan di sana, suasana sana seperti itu teman-teman. Terus kondisi. Kalau misalkan teman-teman mau bertemu di sana itu kalau bisa di pagi hari. Betul. Dapat cuacanya yang segar, udara segar gitu. Yang kedua, misalkan teman-teman itu di pagi hari itu nggak gampang capek lah ya. Betul. Karena kita kemarin di siang hari ya. Siang, kebetulan siang karena memang panas banget. dari kita berangkatnya pagi di sini, cuma sampai siang karena memang di perjalanan jauh juga sempat kita dari Jakarta ke sana ada waktu 2 jaman lebih lah. Karena kita berhenti dulu dikarenakan salah satu motor harus diservis terlebih dahulu. Soalnya jalanannya nanjak banget. Jadi buat teman-teman, misalkan kalau misalkan teman-teman mau berkunjung ke sana itu kondisi motornya itu dicek dulu. Betul. Jadi biasanya banyak ya kan. Betul. Jadi prepare lebih awal. Cuman sih kalau untuk mungkin teman-teman bawa perlengkapan seperti bawa bekal tuh kalau kita sana nggak usah sih, soalnya kalau teman-teman banyak yang jualan sana air minum, jadi daripada teman-teman bawa ke sana nanjak berat kan, lebih baik teman-teman belinya di sana gitu. Setidaknya teman-teman juga ikut adil untuk membangun perekonomian di sana untuk yang berjualan di sana seperti itu. Jadi di sana juga bisa camping ya. Bisa camping. Kemarin juga kita menemukan beberapa wisatawan yang sebelumnya hingga hari tersebut itu camping di sana. Pokoknya mantep lah buat sahabat Jonggrang. Itu sih teman-teman kondisi yang di sana. Jadi intinya untuk yang di Curug itu tetap dilakukan social distancing, tapi sudah dibuka juga tempatnya dan memang cukup ramai yang kita alami di sana ya teman-teman ya. Dan untuk kalau misalnya kita diminta untuk terus nggak sih teman-teman kalau kita diberi harus nilai untuk tempatnya,
Kalau menurut kita sih lumayan ya, bagus ya. Iya. Kalau dari sport dari Jakarta ke Sentul sih lumayan lah, dari kita menghilangkan penat dari Cocok lah kota. buat teman-teman yang hidup di bisingnya perkotaan, nyari suasana yang tenang. Salah satu tempat rekomendasi sih buat teman-teman gitu ya. Merasa luang Ataupun jenuh juga, jenuh. sudah lama mungkin PSBB jenuh, tapi tetap sih saran kita sih tetap stay di rumah, tetap jaga social distancing. Cuman kita semanusiawi ya, bosan juga mungkin. Rasa bosan pasti ada. Iyalah. Ya, bukannya kita munafik. Cuman kalau teman-teman kesana kita sarankan itu jaga Tetap. jarak, social distancing berlaku. distancing tetap berlaku. Kalau teman-teman mungkin lebih ini sih, kita bawa bekal dari rumah sih harusnya, cuma kita agar kita membantu perekonomian di sana juga ya, setidaknya kita membeli barangnya di sana aja sih, seperti minum ataupun yang lainnya. Dan di sana juga pedagangnya juga harganya juga murah-murah. Lumayan lah, Lumayan ya. nggak terlalu mahal, Standar lah buat inilah kondisi. Soalnya aksesnya lumayan ini juga kan. lumayan jauh juga Jauh dan tinggi. ekstrim juga. Dan juga itu sih yang kita rasakan selama kita membuat konten review ya. Mungkin saat ini kita di masa transisi menuju new normal. New normal. Seperti yang dipaparkan oleh pemerintah saat ini, kita saat ini masa transisi yang dimana PSBB masih berlaku, cuman untuk beberapa seperti kantor itu diperbolehkan tapi dalam koridor yang masih ditentukan oleh pemerintah gitu bener ya. Peraturan itu Ya. pakai masker, bawa hand sanitizer. Sanitizer. Cuci tangan yang rajin lah, seperti itu teman-teman. Itu sih. Jadi kita balik lagi ke Congring The Kill. Jadi di sini adanya Congring The Kill ini kita membuat konten untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat aja sih intinya di sini. Kalau teman-teman mungkin punya saran ataupun kritik, boleh silakan di DM kita Logowo dan terima saran dari teman-teman semua, karena itu bisa membangun Masukan juga ya buat kita ya. buat kita apa sih yang kita harus perbaiki ataupun apa yang harus kita buat channel berikutnya gitu buat teman-teman semua. Mungkin kita ingat kembali yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, karena subscribe nggak berbahaya coy Dan satu gitu juga tidak Gratis. rugi coy. ya. Bisa juga nih misalkan teman-teman ada tahu tempat wisata yang bagus yang ingin kami review, ya tinggal langsung di kolom komentar aja ataupun bisa langsung lewat DM Instagram @congring. Nah juga di sini kita kan nggak cuma review tempat wisata. Kalau Kalau teman-teman punya tempat kuliner, Kuliner. atau teman-teman pribadi punya tempat Usaha usaha kuliner. yang buat di teman kita datangi, silakan boleh DM ataupun komen di kolom komentar kita. Cuma nanti kita atur jadwal untuk datang ke tempat tersebut. Gitu. Itu sih teman-teman untuk Congring The Kill. Yang mungkin ya teman-teman belum tahu dengan nama-nama kita, boleh Perkenalan dulu lah ya. baru di awal sebenarnya ya, tapi tapi nggak apa-apa lah. Kita ulang kembali yang teman-teman belum tahu kru-kru ataupun yang ada di Congring The Kill. Nah, yang pertama mungkin gua nih Jainal Abidin lah, sing panggil Ina lah. Instagramnya Pak. Inal _ 097. Kalau gue pribadi nama saya Hagai Aprianto, untuk Instagram @hagai_aprianto. Kalau gua Anwar Rifai, untuk Instagramnya Rifai Anwar 10. Satu lagi teman-teman di sini nggak ikut sih kru kita satu lagi karena Iya. memang beliau sih sudah berumah tangga, jadi susah untuk kumpul kalau di malam. Kalau mungkin di waktu weekend jadi beliau sih bisa ikut kumpul. Namanya Awan. Naupi Setiawan itu yang membantu kita untuk membantu gambar atau sebagai kameramen. betul yang mengarahkan kita, dan mungkin dia yang jadi juru bicara ke tempat lainnya, masukan buat kita ya. Kan juga sih. Itu sih sangat yang membantu beliau. Kontribusi sih beliau, cuman dia jarang tampil. Cuma kalau misalkan teman-teman tanya orangnya yang mana, ada di video ya. Ada di video. Kita tonton tuh di Bisa ditonton. Ya. Bakar ataupun yang di Curug juga ada, yang sedang mandi. curug yang terakhir upload curug apa nih? Curug Liwiliak. Curug Iya. Dia ada tuh beliau waktu itu waktu Lagi mandi ya, lagi mandi. ya. ini update ending gitu. Mandinya lucu kayak kentong. Itulah teman-teman keseruan kita dan suka dua kita di Congring The Kill ya. Jadi teman-teman silakan subscribe untuk membangun semangat kita dan terus berkarya buat teman-teman semua. Like, share, comment, subscribe. Ya teman-teman. Cukup ya teman-teman ya. Itu aja. Kalau itu aja. Jadi teman-teman yang belum tahu Congring The Kill mungkin jadi lebih tahu lagi adanya Bisa kita. lebih dekat, lebih jauh seperti itu. Inilah Congring The Kill. Jadi apapun
masukan teman-teman. Kita berterima kasih, dan yang sudah subscribe pun kita terima kasih ya. Dan yang belum subscribe yang bermanfaat silahkan di share itu aja teman-teman. Dan terima kasih juga yang sudah menonton Cungting Ketiga. Oke, sekian untuk obrolan santai kita. Terus ikutin suara-suara kita lainnya, tetap stay tune di channel kita di Cungting Deki. Cut. Wih, baterainya habis. Ada 20 menit loh.